Shalom, jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah tema mengenai kerja itu ibadah. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan, itu adalah aktivitas yang dimiliki oleh seluruh orang di dunia ini. Setiap kita mempunyai pekerjaan atau aktivitas. Tetapi apakah pekerjaan itu hanya sebagai sebuah sarana untuk menghasilkan uang? Tentu tidak, bukan. Kerja itu adalah ibadah. Nah, tapi bicara mengenai kerja itu ibadah, jangan lagi ngomong kerja itu ibadah kalau kita masih melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, curi-curi waktu di kantor atau badannya di kantor, tapi hati dan pikirannya di luar kantor. Dua, menjelek-jelekan atasan dan rekan sekantor, bahkan sering bergosip tentang kantor kita sendiri. Ketiga, mementingkan office politik daripada office performance. Orang seperti ini menjalankan politik kotor di kantor. Mereka mencari keuntungan, mereka mencari posisi dengan cara yang tidak benar. Keempat, masuknya nyuap, datangnya telat, pulangnya cepat, ngeluhnya tiap saat, kerjanya nyendat-nyendat, dan malasnya berlipat-lipat. Masih ngaku kalau kerja itu ibadah? Hehehe. Kalau Anda tidak pernah melakukannya, ya Anda tidak perlu tersinggung. Mari kita sharing ya video ini ke teman-teman kita, terutama bagi mereka yang bekerja dengan kita. Kalau kita ingin bekerja dan menjadikan kerja itu sebagai ibadah, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Sekecil apapun itu, semuanya adalah sebuah aktualisasi diri dari kita sendiri. Ada dua ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama, Rasul Paulus, seorang hamba Allah, berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10b. Jadi, pekerjaan adalah sebuah kalimat lugas, lantang, tidak bertele-tele, dan menunjukkan sebuah fakta yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau bekerja, maka janganlah kita makan. Pekerjaan adalah sebuah sarana untuk kita memperoleh kehidupan di dalam dunia ini. Yang kedua, ayat firman Tuhan yang mengatakan mengenai pekerjaan adalah Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kalau kita semua boleh bekerja, itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, karena itu dipersembahkan kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Jadi, bagaimana cara kita bekerja? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian belajar mengenai bekerja dengan baik. Yang pertama adalah work is from God, so give thanks. Pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Kita mungkin mendapatkan sebuah posisi pekerjaan yang baik sekarang, atau mungkin posisi pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi itu semua diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Jadi kalau kita punya pekerjaan dengan posisi yang tinggi, jangan sombong, itu dari Tuhan. Tapi kalau posisi pekerjaan kita biasa-biasa saja, jangan juga rendah diri, karena itu berasal dari Tuhan. Kalau kita kerjakan dengan baik, suatu hari nanti kita akan mendapatkan posisi yang lebih baik dari posisi yang sekarang. Maka bersyukurlah untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa kecilnya pekerjaan yang kita lakukan hari demi hari, tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, karena itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, bicara mengenai pekerjaan, take it or leave it. Maksudnya adalah bahwa kalau mau ambil pekerjaan itu, ambil, kerjakan dengan baik, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak mau, tinggalkan. Jangan jadi orang yang bekerja tapi menggerutu dan mengeluh. Kita mungkin bilang kerjaannya nggak enak, gajinya nggak seberapa, padahal kita yang ambil pekerjaan tersebut. Kalau mau, ambil, kerjakan. Take it or leave it. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kalau nggak mau,
tinggalkan pekerjaan itu dan carilah pekerjaan lain yang mungkin bagi kita itu sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau kita sudah menerima pekerjaan tersebut dengan segala konsekuensinya, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan mengumpat. Jangan menjadi orang yang tidak gentle. Kerjakanlah dengan baik setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah mari kita pray and work. Berdoa dan bekerja. Atau dalam bahasa Latin disebut ora et labora. Waktu kita berdoa dan kita bekerja, kita sedang menjalankan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dalam pekerjaan mungkin ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada rintangan. Nggak apa-apa. Tetap kerjakan dengan baik dan kita juga berdoa kepada Tuhan agar pekerjaan yang kita lakukan diterima oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Dan ketika kita bekerja juga disertai dengan doa, maka pekerjaan kita akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adalah just do it. Artinya kalau kita punya pekerjaan, walaupun banyak, walaupun susah, walaupun tidak mudah, kerjakanlah, lakukanlah dengan penuh kesungguhan hati. Just do it. Lakukan saja. Kadang-kadang penonton yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita waktu bekerja, mungkin pekerjaannya tidak terlalu sulit, tapi kita sudah berpikir, wah kerjanya capek, kerjanya lama, kerjanya susah, kerjanya banyak masalah, kerjanya ada kesulitan dan lain sebagainya. Kita mulai merasa memikirkannya, lalu kita mulai menjadi enggan untuk melakukannya. Padahal kalau kita kerjakan, toh beres juga. Kadang-kadang setiap ingin memulai hari yang baru, saya melihat betapa banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di dalam pelayanan yang saya lakukan. Tetapi saya hanya bersifat atau bersikap just do it. Lakukan saja, kerjakan saja sebisa kita, semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan. Maka pekerjaan itu akan kita selesaikan juga pada akhirnya. Yang kelima terakhir, have fun with your work. Have fun with your work. Bersenang-senanglah dengan pekerjaanmu. Artinya apa? Nikmatilah waktu kita bekerja. Kalau kita bekerja, jangan dengan sungut-sungut atau menggerutu atau mengeluh, tapi jalanilah dengan perasaan senang, dengan perasaan sukacita. Mungkin kita waktu bangun pagi sebelum bekerja kita bisa mendengar musik yang kita senangi. Dengarkanlah. Dan kalau kita senang, kita akan mengerjakan semua tugas kita dengan perasaan yang bersukacita. Kalau kita mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang menjadi bermanfaat bagi sesama kita. Kiranya dari 5 hal atau 5 tips yang diberikan kepada kita mengenai bagaimana cara kita bekerja, menolong kita melakukan kerja sebagai ibadah. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun mendapatkan berkat sama seperti kita. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ini adalah sebuah kalimat tugas, lantang, tidak berlete-lete, bertele-tele, dan masuknya nyuap, datangnya telat, pulangnya cepat, ngeluhnya tiap saat, kerjanya nyanyi-nyanyi. Ya itu ibadah. Hehehe. Kalau Anda tidak pernah melakukannya,